Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sohrul Rohmah. Untuk kali ini kita belajar mengenai perekonomian tertutup. Nah, perekonomian tertutup ini berarti kalau kita melihat pendapatan nasional dari aspek pengeluaran itu kan Y sama dengan C plus I plus G plus net ekspor. Nah, ketika komponen net ekspor ini tidak ada, maka ini yang disebut dengan close economy. Close economy sendiri dibagi menjadi dua, yaitu dua sektor dan juga tiga sektor. Kalau dua sektornya terdiri dari konsumsi sama investasi saja, kalau tiga sektor itu komplit ditambah dengan government spending. Nah, kalau sekarang kita lebih fokus pada perekonomian tertutup dua sektor ya, di mana Y itu sama dengan C plus I, yaitu konsumsi ditambah investasi. Sekarang kita bedah dulu terkait apa itu konsumsi ya. Konsumsi ini merupakan sebuah aktivitas untuk menghabiskan nilai atau manfaat dari barang ataupun jasa. Nah, kalau untuk personal consumption expenditure itu adalah expenditure dari rumah tangga yang digunakan untuk membeli barang, termasuk untuk membeli barang-barang baik yang durable maupun yang non-durable goods. Juga service, kecuali membeli new housing ya, itu beda lagi ya. Kenapa beda lagi untuk yang housing, new housing itu kan ada unsur investasi di situ ya. Jadi ini lebih kepada menghabiskan nilai guna saja. Nah, persamaan umum dari konsumsi itu adalah C sama dengan C0 plus BY, di mana C ini adalah konsumsi, C0 adalah autonomous consumption, kemudian B itu adalah marginal propensity to consume atau MPC. Nilai MPC ini adalah antara 0 sampai 1 dan di mana Y yang dimaksud di sini adalah disposable income. Anda kan sudah belajar ada GDP, GNP, NI sampai pada disposable income. Nah, ketika kita mengkonsumsi, kita membelanjakan barang, maka kita menggunakan pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan. Persamaan ini kalau kita ingat di persamaan matematika itu kan Y sama dengan A plus BX. Misalnya kita kalau di matematika ya, di mana Y adalah variabel dependent. Ya, jadi dependent itu adalah variabel yang dipengaruhi, sementara X itu adalah variabel independent atau yang mempengaruhi. Nah, A ini tidak lain adalah konstanta, konstanta atau intercept istilah lainnya itu adalah nilai A, kemudian B adalah koefisien, koefisien atau slope ya. Kemudian kalau di mikro kita mengenal elastisitas. Nah, kalau di makro kita mengenal sebagai multiplier. Ya, jadi kalau kita pengen tahu multipliernya, multiplier effect dari X terhadap Y, maka kita itu sebenarnya mencari B. Nah, saya ingatkan kembali ke kalian fungsi turunan dari persamaan ini. Kalau turunan itu kan disimbolkan dengan dy per dx ya. Jadi dy per dx tidak lain dari kalau dari persamaan ini adalah B. Nah, artinya ini kan kalau B itu sama seperti B per 1 gitu kan. Nah, ini membacanya dari bawah. Kalau misalnya ada perubahan X sebesar satu satuan, maka akan merubah Y sebesar B satuan. Nah, ini tergantung tandanya positif atau negatif. Kalau positif berarti kalau X-nya naik satu satuan, maka Y akan naik sebesar B satuan. Tapi kalau negatif, maka ketika X naik satu satuan, Y akan turun sebesar B satuan. Jadi ini saya ingatkan kembali. Sehingga kalau fungsi ini saya ganti ke sini, berarti Y ini kan seperti C di sini ya. C ini adalah variabel dependennya, Y adalah variabel independennya, C0 tidak lain adalah interceptnya atau konstantanya. Nah, B itu adalah koefisien, slope, elastisitas ataupun multiplier. Sehingga kalau dari persamaan ini kita mendapati DC per DY ya, di mana turunan dari C per dy atau bisa kita tuliskan dengan delta C per delta Y itu tidak lain adalah B itu sendiri. Di mana B ini merepresentatifkan marginal propensity to consume. Nah, sehingga bisa kita lihat bahwa MPC itu sesungguhnya adalah elastisitas, adalah koefisien, adalah slope, adalah multiplier yang menunjukkan bagaimana konsumsi ini berubah akibat Y.
Nah, kalau MPC-nya sama dengan B berarti ini kan sama dengan per 1. Berarti kalau Y-nya naik sebesar 1 satuan, maka C akan naik sebesar B satuan. Mohon dipahami terlebih dahulu konsep dasar ini. Saving. Nah, ini asumsi dasar ya dalam makroekonomi. Kalau kita mengingat perekonomian tertutup dua sektor di mana Y sama dengan C plus I. Nah, asumsinya di sini adalah investasi itu sama dengan saving. Ini asumsinya ya, karena ketika kita telusuri lebih detail, sebenarnya investasi itu tidak sama dengan saving ya. Karena kalau saving itu kan kita hanya menyimpan saja. Kalau kita menyimpan suatu barang ataupun jasa, itu kan lama-lama dia akan aus ya, terdepresiasi kan. Tapi kalau investasi itu kita berusaha untuk menambah nilai dari barang atau jasa yang kita simpan. Contohnya kalau kita saving itu misalnya gini, saya mau menyimpan beras. Nah, menyimpan beras itu kan lama-lama kalau terus disimpan, beras itu akan rusak. Ya, akan keluar serangga atau gimana yang akhirnya nanti nilainya akan turun. Tetapi kalau kita investasi, contohnya investasi misalnya saya beli beras tersebut untuk saya jual lagi. Ya, saya memang sama-sama menyimpan beras, tapi saya posisinya sebagai penjual beras. Nah, ketika nanti harga mahal saya jual, jadi saya mengatur cash flow saya. Nah, ini beda di antara keduanya. Tetapi karena pada umumnya apa yang kita simpan itu untuk investasi, nah makanya asumsi dasarnya disimplifikasi adalah investasi sama dengan saving. Tetapi kalian harus memahami bahwa sebenarnya investasi itu tidak sama dengan saving. Kayak gitu ya. Nah, karena investasi sama dengan saving, maka dalam persamaan ini akan menjadi C plus S. Kan kayak gini ya. Sehingga kalau kita melihat bagaimana persamaan dari saving, berarti kalau gitu saving itu adalah Y dikurangi dengan C. Nah, sekarang kita tulis bahwa seperti ini ya, S sama dengan Y dikurangi C, di mana C itu sendiri adalah C0 plus BY seperti ini kan. Nah, ini kalau kita keluarkan akan menjadi S sama dengan Y min C0 min BY kan kayak gini. Nah, ini kita kumpulkan Y di sini. Ini kalau kita menjadi min C0, kemudian ini kan menjadi plus 1 min BY kayak gini. Nah, ini kenapa kita arahnya kok kok harus diganti C0-nya di sebelah kiri, terus Y-nya kok dikumpulin? Karena kita ingin melihat ya karakteristiknya apakah kurang lebih sama. Kalau ini konsumsi kan C0-nya dikumpulin, terus Y-nya kan gitu. Nah, ini kita kumpulin C0-nya sama ini Y-nya. Tidak lain adalah kita ingin tahu berapa intercept. Interceptnya dari saving tidak lain adalah min C0. Kemudian berapa slope atau atau elastisitas atau multiplier dari Y itu adalah tidak lain 1 min B. Nah, multiplier dari saving ini berarti kan bisa kita tulis del saving dibagi dengan del Y atau delta S per delta Y tidak lain adalah 1 min B. Kalau dikonsumsi itu istilahnya adalah MPC, kalau di saving ini adalah namanya marginal propensity to save atau MPS. Nah, gitu ya. Oke, sekarang bagaimana kita melihat disposable income, consumption, sama saving. Nah, ini adalah pendapatan yang kita miliki. Konsumsi di awal itu ternyata ketika punya pendapatan 24.000, ternyata kita itu mengkonsumsinya 24.200. Nah, dalam hal ini kalau konsumsi lebih besar daripada pendapatan, maka kita akan terjadi yang namanya dis-saving atau istilah lainnya untuk memenuhi dis-saving adalah utang. Kemudian kalau misalnya di sini antara pendapatan sama dengan konsumsinya, maka saving kita kan zero, ya kan? Sementara kalau income kita lebih tinggi dari konsumsi kita, maka terjadilah saving. Sehingga kalau kita lihat secara umum, saving itu diawali dari negatif ya. Ya, diawali dari negatif. Karena apa? Kalau kita melihat di persamaan konsumsi adalah C sama dengan C0 plus BY. Nah, ketika pendapatan kita 0, artinya kita nggak punya pendapatan sama sekali, ini kan C tetap aja sama dengan C0.
ya kan? Konsumsi dasar kita. Artinya meskipun kita nggak punya pendapatan sama sekali loh, kita masih tetap perlu makan, kita tetap perlu pakaian kan gitu. Nah, itu dipenuhi dengan cara di-saving. Kayak gitu ya. Kalau digambarkan ini garis lurus 45 derajat, ini adalah disposable income dan ini adalah konsumsi, maka bisa kita lihat di sini break even point ini posisi tadi antara konsumsi sama pendapatannya sama, ya kan? Nah, kemudian diawali dari di-saving, kemudian kita akan memperoleh saving yang positif. Kalau dispesifikkan lagi untuk kurva savingnya, nah ini kan dimulai ini disposable income dan ini saving kita. Kalau ini kan tadi fungsi konsumsi ya. Kalau ini fungsi saving, nah ini diawali dari di saving menuju kepada saving kayak gitu. Nah, kaitan antara MPC sama MPS ya. Kalau MPC ditambah MPS itu berapa? MPC tadi itu kan B, ditambah MPS-nya adalah 1 B. Nah, ini kan sama dengan 1 berarti. Jadi itulah kenapa MPC ditambah MPS itu sama dengan 1. Tapi yang perlu Anda underline di sini adalah MPC ditambah MPS sama dengan 1 ini hanya berlaku di perekonomian tertutup 2 sektor. Nah, nanti ketika ada perekonomian tertutup 3 sektor sampai perekonomian terbuka, itu rumus ini tidak lagi berlaku. Nah, ini bagaimana kita menghitung MPC sama MPS kalau menggunakan angka ya. Kita lihat ini disposable income-nya. Kemudian ini consumption expenditure-nya. Nah, marginal propensity to consume tidak lain adalah delta C per delta Y, menunjukkan seberapa peka konsumsi akibat perubahan Y kan gitu. Nah, delta C-nya kita lihat di sini. Delta C-nya adalah 800 ya. Kemudian delta Y-nya adalah 1000 sehingga MPC-nya 0,8. Begitu juga sampai seterusnya. Kemudian net saving itu kan berarti dari income yang ada dikurangi dengan consumption expenditure-nya, ternyata negatif 200 sampai 1000 ini. MPS tidak lain adalah delta S per delta Y, berarti delta S-nya ini 200 dibagi dengan delta Y-nya adalah 1000. Hasilnya adalah 0,2. Untuk perekonomian tertutup 2 sektor, maka MPC ditambah dengan MPS itu sama dengan 1. Kalau Anda ingat materi trigonometri, ya waktu di SMA, bahwa kita kalau pengen mendapatkan slope itu kan mencari tangannya. Tangan kan desah depan samping ya. Jadi depan samping itu sama sih, kita sama mencari elastisitas depannya apa, yaitu C. Berarti kan delta C per sampingnya apa? Delta Y. Jadi kalau nanti diperoleh sebuah grafis seperti ini, Anda juga bisa mencari berapa MPC sama MPS-nya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa investment itu merupakan nah investasi di sini jangan sampai ambigu ya. Biasanya orang mengatakan bahwa oh saya mau investasi di pasar saham dengan membeli saham ataupun obligasi jangka pendek gitu yang dijual belikan bermain di pasar saham atau falas. Itu bukan itu yang dimaksud ya. Jadi investasi dalam kacamata makroekonomi adalah real investment, yang berarti itu adalah kita menambah produktivitas dari aset atau kapital itu seperti gedung. Gedung itu nggak hanya disimpan aja, misalnya rumah juga kayak gitu, tapi dia diinvestasikan. Oh, saya beli truk. Truk itu kalau kita diamkan, kita pakai untuk hari-hari misalnya karena kalian hobi mengkoleksi truk, kemudian kalau kalian mau kerja ataupun mau jalan-jalan, nggak mau pakai mobil van biasa, tapi kalian mau pakai truk misalnya, nah itu adalah aktivitas mengkonsumsi. Tapi beda lagi kalau misalnya Anda beli truk, memang Anda gunakan misalnya untuk mengangkat pasir atau untuk mengangkat beton dan seterusnya gitu ya. Nah, itu truk menjadi barang investasi kayak gitu. Nah, ini kalau bermain di pasar saham atau apa itu yang disebut dengan financial investment. Ya, jadi membeli properti gitu ya untuk
mengamankan, dana masa depan dan seterusnya. Jadi bukan yang itu, tapi lebih kepada real investment. Nah, apa sih fungsi investasi dalam makroekonomi? Dalam jangka pendek, investasi itu sangat berpengaruh terhadap permintaan ya, agregat permintaan. Kemudian dalam jangka panjang itu akan membantu kapital akumulasi sehingga kita bisa memproduksi, barang dan jasa di masa depan. Jadi inti istilahnya itu investasi itu sangat penting untuk meningkatkan daya beli masyarakat ataupun kalau kita lihat di sini ya, demand kan kayak gini ya. Demand. Demand ini kalau misalnya ada unsur investasi dalam suatu negara secara agregat demand, ini price dan ini quantity dan ini price, maka ini akan membantu perekonomian dalam jangka pendek, pun dalam jangka panjang tentunya. Apa aja yang mempengaruhi investasi? Yang pertama adalah pendapatan pasti ya. Jadi seperti pendapatan ya overall level of output, kemudian biaya dari investasi itu sendiri seperti interest rate, pajak gitu ya, sama bisnis ekspektasi dalam ekonomi. Ya ibaratkan kalau kalian mau investasi gitu kan, pasti yang pertama adalah pendapatan nasionalnya dulu. Ini gimana? Kalau semakin bagus pendapatan nasional, maka keinginan untuk investasi juga semakin tinggi. Termasuk juga price of investment. Jadi kalau harga investasi itu murah, katakanlah saya mau investasi mumpung bunga murah misalnya kayak gitu, maka saya akan meningkatkan investasi saya. Pun juga bisnis ekspektasi. Nah, semakin bergairah sebuah ekonomi, maka kita pasti akan tertarik untuk melakukan investasi. Kurva investasi itu ditunjukkan dengan seperti ini, di mana sumbu X-nya adalah investasi dipengaruhi oleh cost of investment yaitu suku bunga. Apa beda simbol R sama I? Jadi kalau I itu adalah suku bunga nominal. Jadi suku bunga nominal itu yang tertera di bank. Misalnya kita datang bunganya berapa hari ini? Oh, 5% misalnya. Real itu adalah suku bunga nominal dikurangi dengan inflasi, ini menjadi suku bunga real. Kenapa kita harus mencari suku bunga real? Karena logikanya gini. Sekarang inflasi berapa? Katakanlah 5%. Nah, kalau dari kita misalnya investasi returnnya ketemu cuman 5% juga, impas dong secara real. Ngapain susah-susah investasi, kasarannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya hasil dari investasi kalian itu bisa 10%, inflasi sekarang cuma 5%, oke lah saya ambil karena saya masih mendapatkan benefit karena masih lebih tinggi dibandingkan dengan dibandingkan dengan inflasi. Nah, kaitan di antara investasi sama bunga ini adalah negatif ya. Jadi investment itu merupakan fungsi negatif dari suku bunga. Kalau kita lihat ini adalah demand investment. Kalau investasi itu kan ini investment, ini suku bunga ya. Ini demand for investment. Kalau ini supply for investment. Kalau demand for investment itu berarti dari sudut pandang pengusaha atau sudut pandang masyarakat kira-kira. Kalau kalau demand curve dari investment itu menunjukkan dari aspek pengusaha. Tapi kalau kurva supply dari investasi ini dilihat dari pemilik dana. Logikanya gini, untuk demand kenapa dia memiliki slope yang negatif? Artinya semakin tinggi suku bunga, investasi, demand for investment itu turun. Ya, karena kita melihat dari aspek pengusaha. Misalnya ketika suku bunga naik, ya kita males dong melakukan pinjaman ke bank untuk investasi kita, gitu kan. Untuk misalnya atau harga obligasi lagi mahal nih gitu. Suku bunganya tinggi ya kita juga males dong harus bayar ke investor gitu untuk bayarin bunganya kepada mereka. Jadi akhirnya demand of investment, permintaan investasi ya itu menurun. Sebaliknya kalau kita lihat dari pemilik dana atau dari supply, itu semakin tinggi suku bunga, maka supply of investment itu juga akan naik. Ya, karena kita dilihat dari aspek investasi tapi dari aspek pemilik dana. Jadi kalau suku bunga lagi tinggi, maka kita itu kayak berbondong-bondong untuk menawarkan investasi kayak gitu. Makanya kalau kalian melihat fenomena sekarang seperti tingginya harga emas sekarang yang sampai menembus harga 1 juta ya. Nah,
Kalau kalian perhatikan dari dua aspek ini, pemilik dana ataupun dari pengusaha ya. Kalau dari pemilik dana artinya dia memang apa ya, pengusaha emas gitu ya. Jadi dia akan ketika sekarang harga bagus, maka dia akan menawarkan emas setinggi-tingginya. Tapi kalau kalian dari aspek apa ya, yang membeli ya, pengusaha yang dalam arti atau customer-nya ya, customer emasnya, kalian sama-sama juga ingin investasi gitu kan. Nah, kalau kalian sama-sama investasi dengan menggunakan emas dalam tanda kutip di sini, ya males dong kalau harganya tinggi ngapain juga harus beli. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi, kalian harus bisa memahami bunga ini bisa berpengaruh positif ataupun negatif terhadap investasi. Tapi perlu dilihat dari sudut pandang investasinya siapa. Apakah demand ataukah supply, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dampak output ya terhadap demand for investment. Kalau pendapatan kita naik, ya kita dari aspek pengusaha nih tadi ya, aspek pengusaha yang istilahnya bukan pemilik dana ya, aspek pengusaha yang kita itu perlu dana untuk memutar usaha kita. Nah, kalau kita punya pendapatan yang lebih tinggi, otomatis kan kita juga akan apa ya, meminta investasi atau pengen investasi kayak gitu kan. Tetapi kalau pajak itu berbanding negatif. Jadi kalau misalnya pajaknya dinaikkan, kita sebagai seorang pengusaha males dong kita mau melakukan sebuah bisnis kayak gitu. Tapi kalau ada bisnis euforia, misalnya bisnis lagi bagus nih, nah kita sebagai pengusaha itu pasti terdorong untuk melakukan investasi kayak gitu. Oke, mungkin seperti itu dasar dari konsumsi sama investasi untuk perekonomian tertutup dua sektor. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.